Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa kawan. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pada pagi ini ya, saya berada di rumah ini, tempat penangkaran kata, yang mana ya kata-kata ini adalah hasil dari lahan. Tujuan dari penyimpanan kata ini tentunya adalah agar nanti ketika sampai masa tanam mereka aman. Oleh karena itu ini kita simpan dulu ya, paling tidak nanti sampai bulan Oktober baru nanti kita akan menanamnya. Di sini ya saya sedikit mereview tentang bibit kata yang sekiranya bagus itu adalah yang seperti apa. Di sini saya memiliki cukup banyak kata ya, tetapi kata-kata ini nanti tujuannya adalah untuk perluasan lahan kawan. Karena yang tadinya belum kepikiran perluasan lahan ini, ketika kita sudah mendapatkan lahan baru ya, ingin menanam lagi, memperbanyak lagi. Nah ini dalam rangka untuk tambah-tambah nanti untuk pembibitan ya kata ya, ini kita simpan terlebih dahulu. Nah perlu diketahui ya, barangkali kadangkala di pasaran saat ini banyak beredar kata ya, tetapi kawan-kawan semua harus paham betul kata itu kualitasnya yang seperti apa yang bagus, agar nanti ketika tanam hasilnya juga bagus. Nah ini adalah contoh kata yang dorman ya, dorman murni. Ini adalah contohnya semacam ini. Bagian permukaannya ya, bagian permukaan ini kelihatan hitam mengkilap ya, mengkilap. Di bagian punggungnya pun ini nampak bintik-bintik yang nanti ini adalah bakal calon tunas maupun calon akar. Ya begini, ini adalah contoh ya kata-kata yang bukannya untuk membanggakan diri, bukan. Ini adalah contoh kata dengan kualitas yang baik adalah yang semacam ini ya, yang semacam ini ya. Ini karena warnanya yang bagian sini ini warnanya agak kecoklatan memang, karena ketika ripah dia jatuh ke tanah ya, jatuh ke tanah ini posisi tanahnya masih berada di permukaan punggung dari kata, jadi kurang kelihatan mengkilap. Tapi kalau kita lihat ke belakang ya, ini yang tanahnya di permukaan itu tidak begitu banyak, dia kelihatan hitam mengkilap semacam ini. Nah ini adalah contoh dari kata yang bagus. Nah oleh karena itu kawan-kawan semua itu tolong ketika ingin menanam porang ya, carilah bibit kata yang kualitasnya memang bagus. Nah ciri-ciri dari kata yang dorman asli ya, dorman asli itu paling tidak di sini permukaan sini ini kalau kita lihat ya, ini agak benjol sedikit ya, itu adalah bekas dari lepasan dari batangnya ya, tidak begitu menonjol ya, permukaannya semacam ini. Kalau kita lihat ini adalah contoh dari kata yang memang ripah atau dorman sempurna. Nah permukaannya pun tadi sudah saya sampaikan hitam ya, hitam dan mengkilap semacam ini. Nah ini adalah contoh dari kata yang kualitasnya bagus. Kemudian nanti saya juga punya kata yang kualitasnya kurang bagus. Ini kita ambil satu, kita bandingkan ya. Nah
kita bandingkan contoh. Nah, ini adalah contoh katak yang potesan ya, katak potesan. Ini kalau kita lihat permukaannya dia apa ya, tidak seperti katak yang tadi hasil Dorman. Dia sangat kelihatan bahwa dia dipaksa untuk lepas ya, dia dipaksa untuk lepas. Kemudian kalau kita bandingkan pun ya warnanya berbeda, atau barangkali inilah ya yang gede, yang jumbo ya. Sekilas ya kita perhatikan dari segi warna saja sudah beda, yang satu mengkilap, yang satu tidak. Nah, kemudian pada bagian sini ini juga kelihatan bahwa dia tidak meninggalkan bekas sempurna, bukan lepas sendiri, bukan, tapi ini adalah paksaan. Kemudian pada punggungnya ya, kalau pada punggung, nah kalau kita amati pun agak perbedaan. Yang sini, yang ini kurang mengkilap. Kalau yang ini walaupun masih ada sisa-sisa tanah, tapi kelihatan lebih mengkilap. Terlebih kalau ya ini katak yang moncong semacam ini bisa dipastikan adalah katak yang hasil potesan ya, katak hasil potesan. Oleh karena itu kalau mencari katak ya, kita amati, kalau perlu adalah datang langsung ke penjualnya, dilihat, diamati. Kalau cocok ya dibeli, kalau tidak bisa memilih pembeli yang penjual yang lain yang sekiranya memiliki katak-katak dengan kualitas yang bagus. Nah, ini contoh satu rak ini adalah katak yang dari potesan. Ini masih saya simpan juga dalam rangka nanti ingin saya bandingkan kira-kira hasilnya bagaimana, maksimal atau tidak. Ya, ini adalah contohnya, besar-besar memang ya, besar-besar, tetapi dia di permukaannya itu kurang sempurna, kurang bagus. Nah, ini contoh adalah katak yang bagus, dan kadangkala pun akan tumbuh putih-putih semacam ini ya. Ini adalah jamur. Nah, tetapi karena dia luka, ini lukanya sudah saya hilangkan agar dia tidak menular ke bagian-bagian yang lain ya. Insya Allah katak-katak semacam ini pun tetap tumbuh. Nah, tetap tumbuh, cuma nanti kita lihat hasilnya adalah seperti apa, apakah tumbuhnya tumbuh sempurna atau tidak. Nanti kita bandingkan. Nah, katak-katak yang lama pun saat ini sudah mulai muncul tunas ya. Ini muncul tunas, tapi tetap saya pertahankan biar berada di mana ini, di rak semacam ini ya, agar nanti waktu tanamnya adalah waktu yang tepat, yaitu menjelang musim hujan. Walaupun sudah bertunas ya, tapi tidak kita tanamkan ke lahan atau ke tanah ya, nunggu. Begitu pula ini ya, kataknya ini pun sudah mulai muncul tunas ya, beberapa sudah muncul tunas, tapi tidak kita tempatkan ke lahan ya, karena kalau kita tanam pada bulan-bulan ini, terutama di Jawa, ini sudah memasuki musim kemarau, nanti seandainya tumbuh pun hasilnya kurang sempurna. Nah, ini adalah contoh katak dengan kualitas bagus ya. Ini ya, katak hasil ripah atau hasil dari Dorman ya, kelihatan mengkilapnya semacam itu. Ini beberapa hari yang lalu sudah kita pilah-pilah, kira-kira katak yang ukurannya ya seberapa, ini sudah kita pilah-pilah. Nah, ini katak yang ukuran medium sedang semacam ini. Dari kejauhan pun kelihatan bahwa katak ini mengkilap ya, mengkilap. Nah, itu menandakan bahwa katak tersebut adalah katak yang hasil dari Dorman sempurna ya. Ini kalau ini yang mini-mini ya, kecil-kecil semacam itu,
Ini yang kita dapatkan kemarin, ini baru dari lahan. Ini belum kita pilah. Ini bentuknya masih kurang beraturan. Kemudian kalau yang ini sudah sebagian kita pilah-pilah. Ini katak yang ukurannya adalah medium semacam ini. Ya. Kalau katak dia adalah hasil dari dorman sempurna, ya, kita biarkan di tempat semacam ini sampai nanti masa panen pun aman, ya, aman dalam artian dia tidak akan berjamur, ya, dia tidak akan gembos, ya, ataupun busuk. Ini kalau dia hasilnya dari hasil katak hasil dari sempurna, ya, semacam ini. Walaupun dia kecil-kecil tapi dia kelihatan mengkilap semacam ini. Nah, memang kadang-kala mengkilapnya itu kurang begitu kelihatan karena masih tertutupi oleh tanah, ya, karena ketika ia ripah, ya, dia jatuh ke tanah. Nah ini juga contoh bahwa adalah katak yang dipaksa untuk lepas, ya, permukaannya semacam ini kawan. Ya, dia kurang sempurna walaupun dia pada hakikatnya sudah tua, sudah mengkilap, tapi pada proses pengambilannya dia agak sedikit dipaksa. Nah, ini karena waktu ngambil ke lahan itu bareng anak-anak saya, ya, anak kecil, ya, jadinya kalau lihat katak dipotes diambil semacam itu. Nah, ini juga mengkilap, ya. Ini katak hasil dari dorman sempurna. Kalau yang katak potesan saya punya 2 rak kalau nggak salah. Ya, ini juga katak potesan. Ya, katak potesan. Nah, kalau kita lihat dia sudah hilang separuh. Ya, hilang separuh semacam ini kawan. Tapi dia tetap tumbuh tunas semacam ini. Ya. Ini adalah katak-katak potesan, bentuknya semacam ini, kurang beraturan, kurang proporsional. Nah, ini yang di sini ini juga katak-katak potesan. Nah, ini kadangkala kalau yang kurang beruntung ya muncul jamur semacam ini karena katak yang dihasilkan kurang maksimal, ya, dia juga rentan mengalami pembusukan ketika ditangkarkan di rak-rak semacam ini. Ya, inilah kawan, ya, saya hanya menghimbau untuk kawan-kawan semua yang dalam rangka pencarian bibit katak untuk musim tanam yang akan datang, pilihlah katak yang dari hasil panen sendiri atau dia adalah hasil ripah atau hasil dorman sempurna. Karena apa? Karena kalau dia adalah hasil dari panen sendiri, ya, ripah semacam ini, ya, normal semacam ini, walaupun dia ukurannya kecil, ya, dia ukurannya kecil semacam ini, tetapi dia nanti pertumbuhannya adalah lebih maksimal, ya, walaupun ukurannya mini semacam ini, ya, ini nanti dia dapat tumbuh lebih maksimal. Ya, jangan sampai pilih bibit, ya, karena katak-katak yang beredar di pasaran itu ragamnya banyak, asal usulnya juga banyak. Maka kalau membeli katak, ya, hanya himbauan saja, belilah kepada penjual-penjual yang amanah, ya, penjual-penjual yang amanah yang nantinya tentunya harapan kita semua sebagai petani porang untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ini juga umbi, ya, umbi, ya, dalam rangka nanti kita benamkan lagi ke lahan. Kalau di belakang sana, belakang tembok itu ada rak yang khusus penangkaran umbi juga, yang sudah saya karantina di tanah lama. Ini beberapa hari ini sudah saya angkat, masukkan ke rak di belakang tembok sana, ya. Itu saja kawan, ya, dari saya. Lama tak jumpa. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe, ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, agar kita nanti sebagai petani mendapatkan hasil yang maksimal. Sekali lagi, walaupun
katak-katak itu sudah bertunas ya, kalau musim hujannya masih jauh, tolong jangan dipaksakan untuk dimasukkan ke lahan atau tanam, karena kalau kita tanam ke lahan nanti hasilnya kurang maksimal. Seandainya maksimal pun butuh perawatan yang ekstra, yaitu pengairan yang cukup ya, pengairan yang cukup. Kalau tidak ada sungainya maka harus dialiri air atau disirami secara manual, dan itu tentu memakan banyak tenaga, banyak waktu, dan juga banyak biaya ya. Oleh karena itu kawan, jadilah petani yang bijak, petani yang efektif dan efisien, agar kita tidak mengeluarkan kos yang terlalu banyak, tapi kita cukup mengikuti alam saja. Terima kasih kawan ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.